pemirsa Timur TV dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini Salvi Mayalaboru kembali menemani Anda dalam program talk show lebih dekat. Spesial hari ini kita akan membahas isu-isu hangat di tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya terkait kasus rabies di tengah masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, kasus rabies menjadi ancaman serius bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terlihat sederhana, namun kasus rabies cukup memakan korban jiwa belakangan ini. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait kasus rabies yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah hadir bersama kami saat ini Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Hewan Melki Angsar. Halo dokter, selamat siang dokter. Selamat siang. Boleh menyapa pemirsa Timur TV dulu dok. Selamat siang pemirsa Timur TV dimanapun Anda berada. Salam kenal untuk Kak Salvi juga. Selamat siang. Apa kabar dok hari ini nih? Ya, puji Tuhan sehat. Terlihat sekali ya pemirsa, sumringah sekali dokter kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lebih Dekat bersama Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, kasus rabies yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangatlah serius dan harus terus diwaspadai. Oleh karena itu, hari ini saya akan berbincang dengan Dr. Melki untuk membahas lebih lanjut terkait isu rabies yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dokter, ini kita melihat bahwa kasus rabies ini cukup banyaknya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa daerah yang tinggi ya kasus rabiesnya. Mungkin dokter bisa ceritakan sedikit ke pemirsa Timur TV gambaran umum dari virus rabies untuk pemirsa di rumah dan juga kondisi saat ini seperti apa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, pemirsa Timur TV dimanapun Anda berada dan Kak Salvi, saya perlu sampaikan di sini bahwa memang rabies ini sudah ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah 28 tahun, dari tahun 1997 pertama kali masuk di Kabupaten Flores Timur, dan untuk Pulau Timur sendiri itu baru masuk pada bulan Mei 2023, artinya belum lama. Dan memang setiap tahun ini kasusnya terus meningkat. Tahun lalu saja 46 orang meninggal, sehingga memang sangat-sangat tinggi kasusnya. Ini penyakit ini disebabkan oleh virus dan penyebarannya disebabkan karena gigitan oleh hewan penular rabies, diantaranya anjing, kucing maupun kera. Demikian. Siap dokter, mungkin untuk karakteristik sendiri dari hewan yang dikatakan punya identifikasi rabies itu seperti apa dokter? Ciri-ciri maksudnya? Ciri-ciri Ya. Jadi begini, kalau rabies ini kan ada tipe tenang, adapun tipe galak. Jadi ada dua tipe, tetapi agak susah kalau untuk masyarakat umum untuk bisa membedakan. Saya sampaikan yang gampang seperti ini. Kalau anjing kita terkena rabies, maka akan terjadi perubahan perilaku. Artinya gini, kalau anjing kita sebelumnya anjingnya periang, kita pulang kantor dia suka lompat-lompat, datang untuk jilat-jilat kita, datang menjemput kita, lalu tiba-tiba dia berubah menjadi pemurung, dia duduk di kolong-kolong kursi, sembunyi, lalu tidak ceria lagi, itu kita patut menduga, jangan-jangan anjing saya ada sakit sesuatu. Atau sebaliknya, anjing kita biasanya diam-diam, tidak banyak bergerak, ya, dia menggongos sekali-sekali, lalu tiba-tiba dia menjadi galak, suka menggigit sembarang, gigit-gigit sendal, gigit-gigit apa gitu, lalu menjadi galak. Nah itu kita mulai curiga, ada perubahan perilaku. Tetapi kalau anjing sudah kena rabies, artinya dia sudah sampai di otak virusnya, Kak Salvi, maka anjing ini akan kita sebutnya menjadi gila. Artinya apa? Dia akan menggigit sembarang dan menggigit tanpa provokasi. Maksudnya apa? Kalau anjing yang lagi beranak, kita ganggu, dia menggigit wajar. Tetapi kalau kita anjing lagi normal, kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang serang, itu artinya anjingnya ini galak. Dan dia biasa menggigitnya lebih dari satu tempat, gigit di kaki, di badan, di tangan, dan menggigit lebih dari satu orang dalam waktu yang satu hari itu. Jadi seperti itu. Dan kalau ada yang tampak seperti air liur keluar, itu kadang-kadang, tapi tidak selalu seperti itu. Tapi yang jelasnya bahwa anjing itu menggigit tanpa provokasi. Nah itu kita hati-hati sudah. Ya. Siap.
Jadi harus waspada juga nih ya dokter ya. Iya. Dan dokter, ini tadi kita bahas soal ciri-ciri pada hewan. Nah, kalau pada manusia sendiri seperti apa nih dok? Baik, jadi kalau pada manusia itu, gejala pada manusia muncul itu apabila fasenya sudah pada fase akhir. Artinya virusnya sudah sampai di susunan saraf pusat. Cirinya apa? Orang itu pasti akan takut cahaya. Ya, dia kalau melihat cahaya dia akan tidak suka, silau. Yang kedua, dia takut angin. Jadi kalau kita tiup saja di telinganya dia, pasti dia ketakutan. Yang ketiga, takut air. Dia walaupun dia haus, tetapi ketika diberikan air, dia akan menolak karena dia kesulitan menelan. Itu ciri khas sekali. Dan dia akan bersifat reaktif dan dia akan menghancurkan barang apa segala sekitar dia, sehingga pada fase akhir menjelang dia mau meninggal itu biasa pasien itu diikat tangan kakinya karena dia akan bersifat merusak. Disebut gila ya karena itu susunan saraf pusatnya sudah terkena dampak sehingga dia seperti itu. Jadi kalau pasien sudah sampai pada gejala seperti itu, maka itu sudah tidak bisa tertolong lagi, pasti dia mati. Seperti itu, Kak Salvi. Ya. Nah, ini dokter melihat bahwa kasus rabies yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bagaimana sih bahayanya untuk masyarakat? Ya, kalau rabies ini kan bahaya pada masyarakat, pertama kan pasti menyebabkan kematian. Nah, repotnya rabies ini dia tidak langsung mati saat itu juga digigit. Kalau kita kena gigit ular beracun, mungkin berapa menit kemudian, berapa jam kemudian langsung timbul gejala. Kalau rabies tidak, ini susahnya. Jadi masyarakat kadang-kadang tidak waspada. Habis tergigit anjing, bisa kejadian gejala muncul yang seperti saya bilang tadi, takut cahaya, takut air, itu bisa terjadi, bisa 2 bulan kemudian, atau 1 bulan kemudian, bisa pun kadang-kadang sampai 6 bulan kemudian. Sehingga masyarakat berpikir bahwa ya luka sudah sembuh, saya sudah taruh obat sudah sembuh, lalu beres. Tapi tidak, virus tetap berjalan di bawah kulit, sehingga di bawah saraf, sehingga gejala baru muncul beberapa bulan kemudian. Makanya kalau sudah begitu pasti mati. Nah, jadi risiko pertama rabies ini adalah kematian. Yang kedua dari segi ekonomi. Kalau daerah sudah terjadi kasus rabies, tentu pariwisata akan terganggu. Ya, siapa mau datang ke wilayah kita pariwisata kalau terjadi kasus gigitan anjing dan kematian? Nah, itu kerugian ekonomi yang terbesar. Ya, makanya kita jaga betul supaya daerah pariwisata, terutama Labuan Bajo itu tidak boleh ada kasus kematian akibat gigitan rabies. Nah, di sana sudah 10 tahun lebih tidak ada kasus kematian. Karena itu daerah pariwisata. Ya. Kita bersyukur juga ya bahwa daerah pariwisata tidak terdampak juga untuk rabies. Oke, baik pemirsa, kita sudah membahas terlalu banyak terkait kasus rabies, gejala awalnya seperti apa pada hewan dan juga pada manusia. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana.